Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dr. Melly, hari ini kita akan bincang dengan produk yang super spesial. Semua penasaran, kepo, ingin meremajakan tubuh tapi nggak tahu bagaimana. Karena usia pasti bertambah, apalagi ada sedikit stres-stres, panik-panik karena lagi wabah. Ya, silahkan Dr. Melly berbagi, dan silahkan Dr. Melly sepenuhnya waktunya untuk mengeksplor produk yang super istimewa ini. Terima kasih Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi sahabat HNI dimanapun berada. Kali ini saya bersyukur sekali dikelilingi oleh orang-orang penting di HNI. Luar biasa, Masya Allah. Nah, pada hari yang spesial ini kita memilih tema adalah awali hidup sehat Anda mulai sekarang. Dengan keren. Apa? Wah, keren sekali. Tentunya jangan ditunda-tunda lagi. Siapa yang tidak mau sehat? Jangan menjadi sakit dulu baru berpikir untuk sehat. Sehat adalah kunci utama kita untuk melakukan semua hal. Nah, hari ini kita kupas tuntas bagaimana hidup sehat yang benar. Semua udah lihat slide ya, kita mulai ya. Nah, untuk menentukan pola hidup yang sehat, sebenarnya beberapa faktor harus dilibatkan. 3 faktor utama, yaitu pola pikir, pola hidup, dan pola makan. Baru setelah itu ada asupan lain yang perlu kita asup, yaitu suplemen kesehatan. Fungsinya apa? Untuk menentukan kualitas hidup sehat kita dengan melihat imun tubuh kita terjaga dengan baik atau tidak. Itu penting, terutama di era new normal ini. Semua harus menjaga sistem kekebalan imun tubuh kita, baik dari yang sedang dalam kandungan, anak yang baru lahir, anak kecil, orang-orang produktif seperti kita, orang-orang tua kita, semua. Nah, hari ini kita bahas tuntas, ya. Kalau kita lihat dari bedah produk tentang steam fiber ya Umi ya, bahwa steam fiber itu ada 3 komponen penting yang semuanya berindikasi untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Apa aja sih isinya? Penasaran kan? Yuk. Jadi steam fiber ini sangat spesial ya. Ada komponen namanya psyllium husk. Nah, kandungannya aja 4000 mg, nggak main-main nih. Kemudian ada Afazomenon Flos Aquae atau disingkat AFA 1000 mg. Dan juga ada ekstra daun murber yaitu klorofil, kandungannya 30 mg. Semuanya ini dijadikan satu yang indikasinya untuk membantu memelihara daya tahan tubuh kita. Kenapa? Penting, semua perlu. Jadi kita memerlukan apa yang kita butuhkan. Itu harus kita pahami lebih dahulu ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengetahui memelihara daya tahan tubuh kita? Dilihat dulu dari asupannya. Setiap yang kita makan itu ditampung di mana? Di saluran pencernaan. Artinya sebelum didistribusikan, sebelum dikirim ke semua saluran darah, organ-organ yang membutuhkan, itu harus ditampung di satu wadah, yaitu saluran pencernaan. Di mana? Di usus. Jadi usus kita tidak akan bisa mendistribusikan hal-hal yang baik yang kita asup kalau dia sendiri tidak bersih. Sampai sini dipahami ya? Nah, kalau begitu, mengapa? Karena 170 kasus permasalahan kesehatan bersumber daripada usus. Jadi jangan bilang gini, saya mau awet muda, saya mau cantik, saya mau langsing, saya mau tetap gagah. Tidak, kalau usus Anda tidak benar. Kita lihat slide berikutnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih yang mesti kita peroleh kalau kita sudah bisa menjaga usus? Banyak. Pertama tadi, memelihara daya tahan tubuh.
bisa membantu juga menurunkan berat badan, bisa juga menurunkan glukosa darah diabetes. Kenapa sih kok glukosa darah itu menjadi momok? Ingat, Indonesia termasuk dalam 5 besar penderita diabetes di dunia. Yang ditakutkan dari diabetes apa? Komplikasi lanjutannya, karena dia merembet ke semua organ-organ tubuh. Nah, salah satunya kenapa usus kita harus baik, mencegah terjadinya diabetes, berikut komplikasinya. Dan juga kenapa kita harus menjaga usus, melancarkan pencernaan. Dari situ bagaimana bisa usus mendistribusikan hal-hal baik yang kita serap. Kalau ususnya sendiri tidak baik, ususnya sendiri rusak. Kemudian yang terbanyak sekarang apa? Resiko cenderung terjadinya kanker usus. Nah, kalau semua itu terjadi, berarti apa? Fungsi usus itu sebenarnya berat loh. Dia harus bisa mendetoksifikasi semua. Apa itu detoksifikasi? Membuang semua racun. Dia harus memilah mana yang baik diserap, disebarkan di seluruh tubuh kita. Yang tidak baik dibuang, direduce. Itu baru bisa nanti kekebalan imun tubuh kita terjaga dengan baik. Nah, itulah menentukan kualitas hidup kita. Ya, baru dari situ kita bisa bilang mau cantik, mau gagah, mau langsing, mau kelihatan awet muda. Perhatikan dulu usus Anda. Jadi kalau wajah Anda jerawatan, wajah Anda suram, yang terpikir bukan ini kena infeksi, bukan. Sudah benar belum yang Anda makan, ya? Nah, kita lihat slide berikutnya. Slide please. Nah, jadi dari keuntungan bagaimana supaya usus itu tetap baik, kita harus tahu dulu nih, seperti apa sih usus kotor? Kenapa usus menjadi kotor? Nah, tadi kan 3 hal nih, ada pola pikir, pola hidup, pola makan. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berminyak, terus ada makanan-makanan yang kita campur dengan MSG, pemanis. Detik 4.000 sel Anda mati. Bayangkan. Tuh. Anda diam 4.000 Yang suka sel ngambek mati. marah nih. Nah, ya kan Cepet Umi? tua tuh. Cepet tua. Ngelamun dikit nggak jelas. Tua. 4.000 Mi. Coba berapa kali ngelamun Mi kalau sehari 4.000? Aduh, bisa puluhan ribu ya. Nanti kalau kayak gitu yang menggantikan sel yang mati siapa? Ada nanti, tenang aja. HNI menyediakan siapa yang harus Iya, diganti. untuk regenerasinya. Regenerasi. Dahsyat. Makanya tetap terus di kita, ya Umi ya. Iya, betul. Oke. Kita lihat slide berikutnya, slide please. Ya. Nah, kita lihat dulu nih serem. perbandingan usus sehat sama usus kotor. Kalau usus sehat itu kan ada lubangnya tuh, tapi dindingnya kita lihat, dindingnya itu licin, nggak ada apa-apa. Bersih. Kenapa sih dok Bersih. dindingnya mesti licin? Supaya apa yang kita asup, yang kita makan, yang menyerap itu dinding. Jadi di dinding-dinding itu ada banyak sel saraf, ada sel pembuluh darah. Disitulah makanan-makanan yang berpotensi baik yang sudah dicerna itu didistribusikan ke seluruh pembuluh darah, ke seluruh organ-organ yang membutuhkan. Makanya penting kenapa usus sehat. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah ada usus bertoksin. Sudah mulai tuh lumen usus, dinding usus mulai berlendir-lendir. Itu artinya sudah banyak racun yang menumpuk di situ. Kemudian kita lihat lagi ada toksin mengerak
udah nggak numpuk tapi udah mengeras. Mengerak. Karena terlalu lama tidak dicuci. Nggak ada itu. colon cleansing. Nah, Ibaratnya kalau sehari-hari nih Mi ya, nggak di laundry Mi. Nah, nggak dicuci Mi. coba bayangin usia kita 50, 50 nggak pernah dicuci laundry. bajunya. Pernah di laundry nggak? Dari titip ke laundry nggak? Nggak ada kan? Mana Laundry ada laundry usus. Kalau ada udah antri kali. Nah, terus toksin mengendap lama di usus ini akan muncul parasit seperti apa? Cacing. Jadi jangan anggap remeh. Jangan pikir wah karena kotor aja terus cacing masuk, salah. Jadi kalau udah dia berlendir nih, mengerak, terus kan itu berpotensi tumbuh parasit. Dari apa? Dari bakteri. Karena tidak semua makanan yang kita makan itu kita tahu bahwa ini steril. Belum tentu. Iya. Nah, disitulah tiba-tiba nggak sengaja ketelan telur cacing, Umi. Kita Ya. kan nggak lihat, mata kita nggak mata mikroskop loh. Mata kita di mata biasa. Mata normal. Nah, bagaimana kita bisa memfilter? Nah, cacing itu, nah kalau sudah situ tebal, cacing udah enak. Akhirnya PW di sini dia. kita berkembang biaknya cacing dong. Yang untung siapa? Cacing. Nah, makanya kenapa penting usus itu dindingnya harus sehat. Gimana caranya nih? Mesti dikorek? Enggak, tergantung asupan yang kita suplai. Artinya begini, kalau kita meminum suatu suplemen kesehatan, kita harus cermat, kita harus cerdas. Mana yang bisa digunakan untuk usus sebagai target untuk menyebabkan usus itu melakukan cleansing, untuk menyebabkan usus itu melakukan seperti mesin cuci terhadap dirinya sendiri. Itu yang penting dilihat dari apa? Komponen yang yang terkandung di dalam suplemennya sendiri. Nah, kita lihat nih ya slide berikutnya. Ciri-ciri usus kotor apa? Gampang. Lihat sembelit. Kalau sahabat HNI udah mulai susah buang air besar, berarti ada sesuatu. Kalau udah merasa mudah sakit, dikit capek, baru kerja berapa jam udah mulai kok kayaknya lemes. Nah, terus bau mulut juga sebagai indikator. Terus ada nyeri pada sekujur tubuh, muka kesam, berjerawat dan mudah lelah. Itu menandakan ciri-ciri bahwa usus Anda bermasalah. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, konsumsi air minimal 8 gelas per hari. Ingat-ingat tuh. Kalau orang muslim gampang ingetnya, 8 gelas itu minimal. Itu minimal loh. Nah, gimana sih ingetinnya? Nah, kalau orang muslim gampang ingetinnya. Kita sholat 5 waktu nih sehari. Habis sholat minum segelas, itu udah 5. Benar nggak? Nah, terus makan kan paling nggak makan besar pagi sore. Nah, setelah makan dan sebelum makan minum 1 gelas. 7 tuh. 7 ya Ami. Nah, 1 gelasnya lagi kapan? Setiap bangun tidur minum air hangat. Nah, itu minimal aja udah tercover. Belum ada sunahnya, duha dan sunah. qiyamul. Berarti bisa tuh lebih 8. 8 aja kita ingat 8. Jadi nggak ada alasan nih. Wah, habis sholat minum. Mau Jadi tidur alarmnya sholat ya. Alarmnya sholat. Ya Umi, itu paling gampang ingetinnya ya. Nah, kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung tinggi gula. Gula ini nggak bagus memang ya. Jadi kita kalau dalam WHO tuh Mi ada patokan 415. Jadi 415. Jadi sehari itu hanya boleh mengkonsumsi 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam, dan 5 sendok makan minyak. Tapi jangan berpikir gini nih, wah 4 sendok makan gula berarti wah kita mau minum teh nih ya. Wah 2 sendok, 2 sendok lagi. Bukan, gula itu nggak cuma dari gula, karbohidrat lain bisa kita anggap ada gula juga. Jadi kayak makan nasi, gula juga. Jadi kalau sahabat HNI minum secangkir teh manis itu sama dengan 1 piring nasi. Bayangin. Itu udah berapa gulanya? Udah lebih dari 4 sendok makan. Nah, jadi kalau misalnya saya nggak sampai kalau bikin goreng-gorengan itu 5 sendok makan minyak kok Dok, tapi kita ngemil bakwan goreng. Iya. Ya itu ada gorengnya juga kalau diperas. Betul. Nah, jadi jangan patokan secara baku mesti 5 sendok, mesti 4 sendok, tapi asupan-asupannya cemilan cepulu itu ya. Cemilan cepulu 11-nya itu. Nggak disangka malah jadi selusin nanti. C12, C13-nya minyak semua. Nah, itu.
Nah, terus kurangi konsumsi kafein. Karena kenapa? Kafein itu tidak bagus juga. Salah satunya kan bisa bikin kita terjaga dari tidur. Nah, untungnya kopi kita non kafein. Dahsyatnya nih Masya HNI Allah. adalah punya pola hidup yang sehat. Terus jadwal makan teratur. Ya, kalau yang pernah saya baca dalam kaidah Islam Umi ya. Menurut Rasulullah nih Umi kalau nggak salah ya, makan yang terbaik itu pada saat matahari mulai terbit, makan saat makan baik sampai jam 4 sore. Iya. Tapi yang terbaik adalah antara jam 12 sampai jam 4 sore. Tapi bukan berarti boleh dari jam 6 sampai jam 4 sore, jam itulah kita pemamah biak. Bukan. Semua Jadi, masuk. Ada maksudnya kalau sahabat ANI mau mulai makan sarapan antara jam 6 gitu. Tapi kalau mau makan besar, dimulainya yang terbaik antara jam 12 sampai jam 4 sore. Setelah itu upayakan terutama habis sholat isya kalau bisa tidak makan apapun yang berat. Buah masih boleh. Air putih lebih bagus karena itu membantu saluran pencernaan kita melakukan detoksikasi pada saat kita tidur. Racun akan dibuang pada saat kita bangun pagi. Nah, usus itu mengolahnya di situ. Kalau sahabat ANI makan banyak sebelum tidur, itu menyebabkan saluran pencernaan bekerja lebih berat. Makanya susah kalau bangun tahajud. Karena itu tadi polanya tidak diatur dari situ. Karena itu membantu sistem saraf kita gitu. Ada alarm gitu dengan cara pola tadi. Jadi jadwal makan tuh mulai teratur dari sekarang. Ya. Tuh, pemirsa semua. Ya, terus konsumsi sayur, buah lebih banyak. Kenapa? Karena itu gampang diolah oleh saluran pencernaan sehingga dibuang teratur dan sayur buah ya. Sayur buah seharinya diambil dan dia tidak akan diendapkan lama. Ya, karena seratnya tinggi. Rutin detox. Rutin detox apa sih? Gampang. Kalau orang Muslim tuh sebenarnya udah ada arahannya. Iya. Rutin detox tuh yang alami puasa. Puasa itu hasilnya luar biasa. Imun. Nah, betul Umi bilang ya. Jadi selain asupan ini, kalau kita rutin detox ya, rutin detoxnya tadi dengan konsumsi ini dan puasa juga bisa membersihkan saluran usus kita. Ya, slide please. Nah, slide berikutnya. Oke. Jadi penting sekali bagaimana supaya usus kita ini nanti bersinergis hingga kualitas di tubuh kita ini sehatnya tetap terjaga. Tanda tubuh butuh detox. Nah, tanda tubuh berteriak nih. Berteriaknya, aduh gimana gitu. Aduh, gampang. Jadi kalau ngelihatnya gampang. Pertama apa? Muka berjerawat dan kusam. Kenapa itu muka kode? berjerawat? Karena apa? Pertama yang dilihat orang apa? Muka. Ternyata Allah kasih juga sinyal di muka ya. Umi. Ya nggak ada yang pertama nanti kita lihat kaki. Enggak, Umi. Enggak. Ya kan? Muka dulu. You are what you eat. Anda adalah apa yang Anda makan. Nah, jadi connect-nya mana? Ke usus lagi. Muka Anda mau cerah, berarti usus harus beres. Pertama yang dilihat muka. Muka. Itulah Allah kasih kode ke tubuh. Begitu muka Anda berjerawat dan kusam, ingat masalah perut. Terus susah buang air besar, nafsu makan berlebih, sulit tidur, meningkatnya kekentalan darah, efeknya apa? Memacu serangan jantung mendadak. Oh, jadi kalau selera makan udah berlebih dan naik saya lagi nafsu banget, itu tanda-tanda, itu alarm. Alarm, perut buncit, berat badan susah turun. Iya, kenapa? Karena di saluran pembuluh darahnya sudah dan saluran usus. Nah, itu Dok, Umi saya makan nggak banyak tapi kan naik terus gitu. Jadi, dan ingat, tanda-tanda yang tubuh butuh detox tidak hanya yang obesitas, yang kurus juga. Tadi Pak Ajis bilang, ya, bukan berarti yang kurus itu sudah ideal ya. Iya, betul Umi. Nah, kita langsung masuk ke Psyllium Khas. Nah, salah satu ini kandungan, dia ada apa dengan ini? Salah satu kandungan Dok, yang saya ada di punya sini. loh, Dok. Nih. Umi luar biasa loh. Dia bisa menampilkan sesuai fisiknya. Psyllium. Ini Psyllium fisiknya yang ada dalam stem fiber. Perlu diketahui nih,
Psyllium Husk sejak tahun 1955 sudah dijadikan makanan serat alami. 1955, ini keren banget punya. Ya kan? Tahun 55 udah dicanangkan oleh WHO ini sebagai makanan serat alami. Kenapa WHO canangkan ya dari tahun 55 ya? Iya. Kenapa? Karena dia terutama nih bekerjanya di usus nih. Masya Allah. Dia bersifat laksatif. Pencahar, tapi tidak menyebabkan diare. Nah. Kenapa? Karena dia mempunyai serat yang bisa memilah 70% larut dalam air, 30% tidak larut dalam air, makanya fungsinya laksatif. Jadi dia bisa memilah-milah yang mana mesti diserap dan yang mana mesti dibuang, dan itu akan membantu gerakan peristatil usus menjadi normal. Ini yang di usia-usia tertentu mulai 40 ke atas gerakan itu menurun akibat kerak mungkin ya, Dok. Jadi usus mulai lambat gerakannya, kita juga makin susah buang air. Dan kalau yang namanya Psyllium Husk ini kan berarti dia menyerap air, dia harus melancarkan buang air besar. Ya. Jadi perlu dibantu dengan konsumsi air putih yang Itu banyak. tadi 8 gelas minimal. Jadi jangan tiba-tiba Umi, Dok, kita udah minum nih, tapi kok nggak lancar. Perhatikan, jangan salahkan dulu Airnya. Airnya kurang gimana, mau mendorong keluar. Iya. Airnya kurang. Pencernanya. Bonus lainnya daripada Psyllium Husk ini, dia bisa menurunkan kadar glukosa darah. Artinya minum Steam Fiber diabetes terjaga Dan juga menurunkan Oh, jadi dia kolesterol. hipoglikemik Iya, juga ya. menurunkan kolesterol, Kolesterol. menurunkan tekanan darah. Gimana enggak tekanan darah turunkan? Kalau flak-flaknya aja dibersihin sama dia, Ya, bersih. aliran lancar dong, Lancar. ya kan? Penyumbatnya nggak ada. Nah, itu. Jadi kita harus cerdas nih memilah apa yang diasup. Kemudian kandungan berikutnya apa? Nah, ini menarik Umi. Yang bilang tadi mau cantik, yang bilang mau tetap awet muda. Kadang-kadang orang bilang gini, dibilang takut mati, bilang udah takdir, udah nentukan. Tapi kalau dibilang tua, langsung panik. Gimana dong? Iya, kok kelihatan tua sih? Panik. Mati bilang takdir, tua ketakutan. Nah, itu dia Umi. Nah, jangan. Kalau kita bicara tentang apa Zomenon plus aquae, kita bicara tentang regenerasi sel. Muda kembali. Kenapa? Begini ceritanya ya. Jadi tiap sel di dalam tubuh kita itu punya jangka waktu hidup sendiri. Contoh, sel di dalam usus hidupnya per 5 hari Umi. Jadi kalau 5 hari dia harus melahirkan lagi yang baru, yang lama mati. Lahirkan yang baru. Nah, untuk melahirkan baru yang sehat harus yang bersih, harus yang kuat, harus yang sehat. Dengan apa? Nah, ini kita kulik. Darah punya masa waktu hidup 90 hari. Kulit 28 sampai 40 hari. Kalau yang paling lama nih otak ini. 20 sampai 30 tahun dia baru ganti. Nah, selama 20-30 tahun itu kita harus maintenance dong. Iya, jangan nunggu ancur ganti berat. Berarti, makanya jangan salah, gampang pikun, mulai pikun. Iya, itu artinya nggak ada regenerasi di otak. Regenerasinya kurang baik. Nah, jadi apa aja sih yang terkandung di apa? Nah, kalau kita bicara apa, kita bicara tentang stem cell. Waduh. Ini artinya tuh usia 51 bisa kayak 15. Bisa banget. 71 17. You are what you look. 81 18. Oke. Jadi gini. Dahsyat bener-bener. Jadi nanti habis ini kita yang nonton ini minum ini. Yang 95. Kayak 59. Lumayan. 95 59 lumayan. Jadi nih ya, kandungan apa ini dikaitkan dengan stem cell yang ada di tubuh. Kenapa? Jadi stem cell di dalam tubuh kita masing-masing nih. Umi punya stem cell sendiri, saya punya stem cell sendiri, sahabat HNI punya stem cell sendiri. Nah, stem cell di tubuh kita adalah dokter pribadi diri kita sendiri. Dia bisa mengobati semua yang tidak benar. Ibaratnya nih, dia bisa menjadi dokter alarm. Kalau di kekiniannya 911 nih. Begitu telepon halo, kirim dia langsung.
Itu stem cell kita. Tapi gimana cara mengaktifkan stem cell ini? Jadi kita sebenarnya nggak perlu ambil stem cell dari luar. Cukup aktifkan stem cell kita sendiri. Dengan apa? Untuk menghidupkan stem cell ada makanannya. Apa makanannya? Alpha Zoonococcus Alpha aquae. itu makhluk Allah yang hidup di bumi, yang diperuntukkan manusia, yang membuat manusia usia semakin tua nggak apa-apa, tapi regenerasinya jalan Tetap terus. jalan. Jadi tidak ada yang sia-sia diciptakan. Umi. Masya Allah, itu Tinggal surat Ali Imran. seberapa cermat. Ayatnya enak dulu ya, kita tahu suratnya aja. Jadi tinggal seberapa cermatnya kita memilah nih yang perlu diasuh. Tak ada yang kan? sia-sia yang Betul, Allah ciptakan. Umi. Itu Jadi, hidup di air seperti nggak berarti. iya. Ternyata Padahal itu diperuntukkan fungsinya untuk luar biasa. Masya Allah. Jadi stem cell ini hanya bisa makan dan hidup ya dia dari AFA. Stem cell ini super luar biasa ajaib Ami. Jadi kalau bahasa awamnya sel punca atau sel induk sel, di mana dia harus melahirkan sel-sel yang dibutuhkan tubuh. Misalnya tadi kan sel usus umurnya cuma 5 hari ini. Jadi begitu 5 hari usus dia udah berteriak, aduh harus ada pengganti saya, harus ada pengganti saya. Nah stem cell ini kan alarm nih 911, begitu dapat telepon dari anak buah ya Mi, dari anak cucu ya Mi, aduh kita perlu lagi nih yang lahir nih untuk menggantikan yang udah meninggal 5 hari yang lalu. Itu dia teleponnya ke stem cell, ke induk sel Mi, ke ibu dari semua sel. Stem cell ini julukannya begitu Mi. Tapi dia pikir gini, saya mau, tapi saya belum makan, saya lemah, kehabisan stok produk dalam tubuh. Banyak yang diurusin satu unit ini berapa triliun sel memanggil rambut berapa, rambut di kepala, rambut di belum tubuh. lagi yang punya gampang stres, Iya. cepat mati, mendadak. Jadi intinya dari yang dimakan belum tentu sehat, yang dipikirin belum tentu benar, tubuh akan alarm jalan terus. Alarm jalan terus. Nah, untuk supaya stem cell kita menjadi giat, cepat aktif, kita harus konsumsi apa? Karena cuma itu makanannya Umi. Jadi ibarat kendaraan nih, bensinnya dia Umi. Nah, ini ada anekdot. Konsumsi apa? Alfa. Apa? Alfa. Aduh, Umi apa dok? Umi paling pinter nih. Saya nanya, apa dok? Alfa Umi. Alfa. Apa? Alfa. Alfa. Kalau orang Sunda teh nggak bisa alfa. Apa? Ya kan? Nah kita lihat nih, apa sih ada apa? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 komponen di dalam apa? Kita bahas. Ada phenylethylamine, namanya PEA. Kalau di kekinian nih kita sebutinnya molecule of love. Nah, jadi dia mengeluarkan mood yang bagus. Kita tuh happy. Kenapa? Manusia itu Umi makhluk hormon, gampang baper. Iya, itu, Ya kan? itu. Nggak ditegur dikit baper Umi. Ah. Padahal bukan tentu nggak ditegur dikit kita ada masalah ya kan Umi? Saya tuh nggak banyak pikiran, cuman emang apa-apa saya pikirin. Nah, itu Umi benar. Gimana nggak jadi awet tua? Awet tua. Makanya kita kan nggak boleh. Nah, di alfa ini ada phenylethylamine, PA, molecule of love yang membuat kita happy terus. Jadi kalau kita happy terus, nggak usah cemberut 1 detik, 4.000 sel mati dong. Benar nggak Umi? Iya. Nah, terus ada klorofil. Nah, klorofil ini antioksidan. Antioksidan ini fungsinya membuang semua racun. Jadi ngebantu kerja psilium khas tadi Umi. Iya. Kalau dia udah dibersihkan di situ, difilter lagi dia mesti klorofil. Nah, double. Jadi kita punya double guard, punya 2 kandungan. Iya. Nah, komponen yang ketiga di dalam alfa adalah picocyanin. Picocyanin inilah memberikan warna hijau biru-biru gitu, ya kan? Nah, ini bersifat antiinflamasi dan antioksidan. Antiinflamasi ini anti peradangan. Kenapa sih penting? Nah, ciri-ciri tubuh yang sudah mengalami peradangan secara diam-diam itu ada di istilahnya namanya silent inflammation. Jadi peradangan yang diam-diam dirasakan di tubuh. Gejalanya seperti apa? Gampang, kita tahu nih ada peradangan diam-diam itu seperti kalau malam tuh kakinya sering kram. Begitu kita bangun tidur pagi hari bukannya seger malah lemes. Terus ada sering kesemutan di ujung-ujung jari kaki dan tangan. Terus juga mudah lelah. Dan kadang-kadang kalau kita duduk terlalu lama, kaki mulai bengkak.
itu tanda-tandanya adalah silent inflamasi. Artinya apa? Mulai pembuluh darah kita tersumbat oleh plak, Umi. Nah, itu kan lazim, wah ini kesemutan, ini kesemutan, jangan dianggap remeh. Nah, kandungan yang di dalam AVA, picocyanamin ini membantu mengatasi antiinflamasi silent peradangan tadi. Jadi kan banyak nih Mia yang dibereskan di AVA ini dengan bantuan AVA ini. Saya nanti akan ada titik tekan peradangan karena kalimat peradangan itu amat menakutkan. Radang otak, radang mata, radang hidung, radang hati, radang mulut, radang lambung, radang. Nanti kita kupas. Lanjut, dokter. Nah, ini ada kemudian L-selectin ligand. Fungsi dari L-selectin dalam kandungan AVA ini yang mengeluarkan stem cell dari sumsum tulang. Jadi kalau ibaratnya begitu ditelepon 911, saya perlu nih keluarin stem cell. Aduh, stem cell udah standby. Tapi siapa nih yang bukain pintu dari tum-tum tulang supaya keluar? Iya. AVA, karena dia apa-apa. Dia punya kuncinya nih, ada pinnya, ibarat pin. Kalau kita mau ngeluarin uang aja di ATM nih ya, harus ada pin. Nggak pin? Dia nggak mau, nggak kenal mah nggak salah sayang. Pin? Nggak kenal nggak sayang, nggak mau dia. Nah, AVA ini ada. Begitu yang dia lihat L-selectin ligand dalam apa? Benar ditumpahkan saya. Keluar dia. Klik. Begitu keluar, langsung menuju area yang tadi dibutuhkan tanpa perlu panggil. Karena begitu stem cell keluar dari sumsum tulang, tanpa perlu kita komando, sel saraf di situ sakit, dia langsung. Jadi tanpa kita sadari, stem cell itu sudah mengobati bagian-bagian tubuh kita yang tidak pada fungsinya, Umi. Tadi yang ada peradangan dan kerusakan tadi. Kerusakan. Kemudian ada kandungan namanya polisakarida. Polisakarida ini luar biasa. Dia memacu natural killer cell di dalam tubuh kita. Jadi ibarat satu negara, kita kasih ilustrasi nih, Mi. Masya Allah. Jadi tubuh kita ini punya tentara. Tentara khusus ibaratnya Kopassus, batalion. Namanya natural killer cell. Nah, itu hanya bisa diketuk, diisi, dikasih komando kalau polisakarida yang ada di kandungan alfa ini bunyi. Nah, kalau dimakan trak, natural killer langsung dikasih makanan ada polisakarida. Wah, ini berarti ada nggak benar nih. Keluar dia memperbaiki. Itulah jadi sebenarnya Mia dengan konsumsi apa ini aja ya Mia, dengan Visium tadi itu tentara kita yang ada di tubuh kita udah bisa menjadi dokter jadi dokter di tubuh tadi. Nggak usah sibuk-sibuk, dia dalam 24 jam di tubuh kita sudah ada dokternya. Tinggal gimana cara ngaktifkan aja. Betul. Itu. Oke, terus berikutnya detox. Nah, kalau fungsi daun beri sendiri, klorofil ini loh dok, aku punya loh. Ini luar biasa loh. Daun sudah disiapkan bentuk fisiknya tuh, beri klorofil. Jadi langsung rekam. Oh, ini daun yang dimakan ulat sutra. Nah, Umi lebih paham nih ternyata. Umi mengulik habis nih klorofil di fungsinya apa. Itu terkenal sekali ya Umi ya. Iya. Nah, jadi dia ini sebagai mengikat logam yang berat yang dalam tubuh yang bisa antidot banget nih. Banget, udah antidot banget Umi. Iya. Ya, coba next slide please. Nah, ini gambaran ini yang tadi Umi persis nih. Persis sekali. Ya, khas ini daun. Ketika ada ungu hitam merah tua, ini kasus berat dalam tubuh. Betul, itu ibarat alarm ya Mia. Iya, alarm. Dia berfungsi antosianin yang tinggi. Langsung sebagai antioksidan dia mengeluarkan semua racun. Nah, jadi salah satu indikatornya adalah menurunkan berat badan. Nah, ini bonus besar. Bonus nih, langsing bonus sehat terutama ya. Jadi obesitas itu salah satu indikator bahwa terjadi masalah untuk menjadi penyakit degeneratif berikutnya. Jadi harus pertahankan berat badan Anda ideal. Ideal tuh nggak mesti langsing-langsing banget, enggak. Tapi ideal sesuai ada ukurannya sesuai WHO, ya. Dia lanjut. Nah, kenapa? Karena daya tahan tubuh sesuai dengan di dalam buku tim OSHA ini menegaskan bahwa klorofil itu sama kesamaannya dengan hemoglobin sehingga potensialnya bisa meningkatkan ketahanan tubuh manusia. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kombinasi yang tadi tuh Umi, Visium khas,
Alpha-Zomenon Fos Aquae, daun Ini blueberry dia. sendiri, ini dia. Jadi kita pilih sesuatu yang memang bersinergis, manfaatnya jelas. Iya. Jadi yang kita konsumsi tidak mubazir. Betul. Next slide please. Nah, menurunkan gula darah Ini juga. yang hari bonus ini. lagi Umi. Betul, Masya Allah. Masya Allah. Ini Terus, kasus terbanyak di Indonesia. Nomor 5 Indonesia Nomor 5. urutannya. Iya. Kemudian terus, jadi kesimpulannya dengan mengkonsumsi steam fiber yang ada kandungannya, ingat kandungannya ini lah yang menentukan semuanya. Iya. Jadi, Psyllium Husk, Psyllium, Alpha-Zomenon, Alpha, Extramurbe mengaktifkan daun murbe. stem cell Mengaktifkan supaya stem cell. awet muda. Nah. Tapi awet muda tidak tercapai kalau ususnya nggak benar dulu. Nah, usus yang benar siapa tadi? Psyllium. Psyllium. Nanti kalau udah gitu udah stabil gagain berat badan siapa? Si klorofil tadi. Asik banget gak sih ini? Masya Allah. Jadi dokter spesialis ada di tubuh kita. Iya, nggak usah cari-cari dokter, biaya dokter mahal Umi. Hari gini. Lagi nggak boleh keluar rumah Iya, dok. nggak boleh keluar Maka rumah. masukkan ke dalam rumah Yang kita ada- produk ini, yang masukkan ada- ke tubuh kita. Yang ada jangan dianggurin, Nah. jangan diliatin aja, konsumsi dong. Nah, Ya kan? jadi kalau ada tagline jadilah dokter di rumah, ini Nah. jadi dokter dalam tubuh. Tubuh kita sendiri. Semakin melekat. Lindungi orang-orang yang Anda sayangi. Iya. Dengan cara apa? Pilih yang Anda asuh. Masya Allah. Masya Allah. Nah, kira-kira slide berikutnya gimana sih cara konsumsinya? Hah, ini yang bikin Ini kepo nih. Yang perlu nih tahu nih. Jadi yang baik itu disarankan 1 saset setiap pagi hari. Pagi, Sebelum sarapan pagi. ya, Kan Umi, tadi ya. dokter siang lah makan besar. Nah, Pas. Pas banget Umi. Ini Dan sore selamat pagi tubuh. Selamat pagi tubuh. Awali hari Anda dengan hidup sehat mulai Sekarang. dengan tadi tagline Steam ya kan? fiber. Jangan lupa untuk membantu proses detoksifikasi baik, konsumsi air putih yang banyak. Minimal 8 8 gelas. gelas. Iya. Oke. Slide Nah, berikutnya. berarti pagi sarapan ini, penutup sore makan ini. Keren banget. banget banget. Jadi malam kenyang tapi sehat. Sehat. Bangun pagi lebih Fresh. segar, Nah, fresh. lanjut dokter. Nah, kalau dilihat dari untuk stratifikasinya, Ya, steam ini fiber tinggal sudah- slide-slide sudah saja ya. Slide saja Silakan diklik-klik. sudah lolos ya, ada sertifikat halal, semuanya sudah sertifikat ISO. Ya, jadi ini ya. nggak cuma aman tapi halalan toyiban.